Waktu kamu sudah mengenal siapa dirimu, kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Jadi kembali lagi, untuk kamu tahu siapa kamu harus datang melihat firman-Nya. Tetapi ketika kamu mau melihat firman-Nya, jangan sampai ada keangkuhan, jangan sampai ada kesombongan di dalam hidup kamu. Jadi bersihkan dulu terlebih dahulu hidup kamu, baru kamu bisa lebih lagi merasakan kalau misalnya kamu itu benar-benar anak Tuhan loh, bukan cuman sekedar anak Tuhan, nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada maknanya. Tapi itu tuh adalah hal yang spesial gitu loh di dalam hidup kalian, yang kalian udah dapetin. Kalian adalah orang-orang terpilih yang Tuhan udah pilih untuk merasakan hak-hak istimewa itu gitu. Jadi menjadi anak Tuhan mendapatkan hak istimewa. Hak istimewa apa? Yang pertama, bisa mengetahui hal-hal yang akan terjadi gitu. Bukan berarti kita tahu segalanya ya, tapi Tuhan mungkin udah memberitahu clue-clue yang mungkin di masa depan kita itu akan terjadi dalam hidup kita gitu. Di dalam clue itu Tuhan mau supaya kita lebih bersiap-siap lagi gitu. Maka dari itu sebagai anak-anak Tuhan itu mendapatkan hak-hak yang istimewa gitu, bukan sekedar anak Tuhan aja gitu. Terus yang kedua, hak istimewa yang kita punya itu mendapatkan karunia. Untuk setiap kita yang setia dan taat serta beriman di dalamnya, kita bisa mendapatkan karunia itu daripada Dia. Dia Bapa kita. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum mendapatkan karunia daripada Tuhan, kalian anaknya Tuhan, kalian bisa langsung minta gitu kepada Bapa kalian. Nggak usah ribet-ribet kata-katanya. Jadi ya langsung aja kayak anak ngomong ke papanya gitu. Nggak usah selalu mikir kayak gue harus ini, gue harus itu. Just dengan hati kalian yang tulus datang ke Tuhan, kalian bisa, setiap kita tuh bisa didengar gitu sama Tuhan gitu. Nggak mungkin kayak papa kita nganggurin kita kalau misalnya kita lagi ngomong kan gitu. Lalu yang kedua, hak istimewa yang kita punya yaitu kita bisa selalu dikuatkan dan tidak pernah sedetik pun ditinggalkan sendiri gitu. Karena kita, kembali lagi, kita anak-anaknya Tuhan. Di Alkitab Tuhan bilang jangan takut, itu ada 365 kali, yang berarti seharusnya tidak ada satu hari pun ketakutan dapat hadir dalam hidup kita gitu. Jadi Tuhan udah sangat-sangat baik di dalam hidup kita. Masa kita masih ngerasa kita nggak berguna gitu, hidup kita nggak berguna? Nggak mungkin. Jadi coba lihat kebaikan Tuhan di sekeliling kalian, kalian bisa merasakan itu gitu. Jangan hanya terfokus kayak hidup dia enak banget, padahal dia nggak dekat sama Tuhan, padahal dia seenaknya hidupnya. Kembali lagi kalian itu anak-anak Tuhan, harusnya kalian bisa ngerasain lebih dari itu. Jangan cuman lihat orang-orang di luar sana, tapi coba lihat satu titik di dalam hidup kalian, pasti ada kasihnya Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hidup kalian gitu. Nggak mungkin di setiap kita tidak pernah merasakan kasih Tuhan gitu. Jadi untuk teman-teman yang belum ngerasain karunia daripada Tuhan, minta daripada Tuhan. Kalian itu anak-anaknya Tuhan, kalian mau apa? Apa yang harus kalian lakukan ke depannya? Coba tanya ke Tuhan gitu. Mungkin kalian bingung. Jadi kembali lagi, tanyakan kepada Tuhan gitu. Setiap kita itu harus tahu tujuan hidup kita. Untuk apa? Mungkin ada yang ngerasa teman-teman di sekeliling kita kayaknya let it flow aja hidupnya, kayak ya udah ngapain ada tujuan gitu, kalau bisa jalanin aja dulu, lihat aja dulu ke depannya gitu. Ya let it flow sih, let it flow, tapi ya jangan nggak ngelakuin apa-apa juga gitu. Kalian harus do something juga kalau misalnya kalian mau menemukan suatu titik gitu kan. Nggak mungkin kalian duduk diem aja terus kalian tiba-tiba udah nyampe di suatu tempat gitu, nggak mungkin kan. Jadi kalian harus melakukan sesuatu juga gitu. Jadi setiap kita itu harus punya tujuan di dalam hidup kita. Supaya apa?
supaya kita tidak mudah kelelahan saat menjalani hidup kita gitu. Kayak kita udah di dalam tuh, kita lagi jalan, terus kita nggak tahu tujuannya kayak gimana, jadi kayak kita kan pasti ada di titik yang buntu, terus kita balik lagi, bolak-balik itu buat kalian suatu titik tuh jadi capek kan. Jadi kalian harus memiliki tujuan gitu di dalam hidup kalian, supaya di dalam Tuhan kalian bukan gitu-gitu aja, tapi bisa melakukan yang luar biasa gitu di dalam Tuhan. Mumpung ini masih awal tahun nih, jadi yuk kita mulai hidup kita dengan sesuai perkenanannya. Mulai tanya ke Tuhan, di tahun ini apa yang harus kita lakukan. Seperti anak yang meminta tuntunannya kepada papanya. Aku juga kayak setiap akhir tahun itu pasti aku mulai bertanya-tanya untuk Tuhan, aku mau melakukan apa di tahun 2000, di tahun selanjutnya gitu. Apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku revisi, apa yang harus aku benarkan gitu, perbaiki di dalam hidup aku. Karena ngapain kita melakukan udah jatuh lagi gitu. Jadi harusnya kita belajar dari hal-hal yang sebelumnya membuat kita jatuh gitu. Jadi mumpung ini awal tahun, yuk guys, kita tanya ke Tuhan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anaknya Tuhan. Nggak mungkin kita kayak ngelakukan gitu-gitu aja. Pasti ada hal-hal yang spesial yang harus kita lakukan gitu. Terus aku mau bilang kalau kita ini diciptakan oleh Tuhan, Dia merancang kita, dan itu bukan sebuah kesalahan. Putranya mati untuk kita supaya kita bisa diampuni. Dia memilih kita untuk menjadi miliknya. Jadi setiap kita itu dipilih, bukan sesuatu yang tiba-tiba ada gitu. Kita tuh dipilih gitu, dan kita ada gunanya. Jadi kita udah ditetapkan. Kalau ditetapkan berarti pasti ada, setiap kita mempunyai tujuan kan. Nggak mungkin udah suatu barang ada tapi itu cuman buat digeletakin gitu aja. Pasti ada sesuatu yang berguna di dalam dia gitu. Sejelek-jeleknya dia, serendah-rendahnya dia, pasti dia akan ada gunanya gitu di dalam dunia ini. Terus dia juga menebus kita. Jadi kita semua ini diinginkan. Mau orang lain berkata, lu harusnya nggak ada tahu di dalam dunia ini. Kayak mungkin teman kita bilang, kayaknya lu harusnya nggak usah jadi teman gue deh. Kayak lu nggak layak jadi teman gue. Kayak coba doain aja teman-teman kalian yang kayak gitu. Karena kalian itu kan udah anak-anak Tuhan, dan kalian ditebus dengan darahnya yang mahal loh, bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita bisa berada sampai saat ini gitu. Tuhan udah mati di kayu salib, Tuhan udah menebus setiap kita susah-susah dengan perjuangannya. Masa kita menyepelekan segalanya itu? Jadi kita itu diinginkan guys di dunia ini. Dia menunjukkan pada kita rahmatnya supaya kita itu bisa diselamatkan. Dia memiliki masa depan untuk kita karena dia mencintai kita. Jadi itu kita anak-anak Tuhan, bukan suatu kesalahan. Tuhan yang merancang kita. Tuhan gak mungkin membuat sesuatu untuk disia-siakan, karena dia sudah membayar dengan harga yang mahal. Jadi setiap kita yang sudah hadir di dunia ini, tidak ada yang tidak berguna. Semuanya pasti mempunyai tujuannya. Mungkin teman-teman yang di sini masih belum tahu apa yang harus gue lakukan ya. Gue masih kehilangan arah untuk berjalan gitu. Mungkin coba dikoreksi hubungan kalian bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin saat ini hubungan kalian sama Tuhan lagi lost, lagi kurang dekat. Coba benerin lagi di tahun ini, di tahun yang baru, supaya kalian bisa memiliki hubungan yang baru lagi, hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena aku yakin hubungan sama Tuhan itu sangat-sangat spesial rasanya. Sayang banget kalau kalian gak bisa ngerasain hubungan yang intim gitu sama Tuhan. Jadi coba koreksi hubungan kalian sama Tuhan. Seperti anak sama bapaknya, kalau misalnya mereka nggak ketemu, pasti ada satu titik di dalam hidup
mereka yang pasti kangen banget di dalam hidup mereka untuk ketemu sama papanya, pengen ngasain kasihnya. Jadi coba guys, benerin lagi hubungan kalian sama Tuhan di dalam tahun ini. Aku mau bilang juga, di saat kita masih di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah menetapkan untuk apa kita ke depannya. Di dalam Yeremia 1 ayat 5 itu Tuhan udah bilang, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi kembali lagi kan, Tuhan sebelum kita udah ada di dalam dunia ini aja, di dalam Alkitab udah dibilang kalau misalnya Tuhan udah menetapkan kita untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi aku yakin tidak ada seorang pun yang lahir di dunia ini tanpa tujuan yang jelas gitu. Pasti Tuhan udah mempersiapkan masa depan kalian dengan rancangan yang sukses, pastinya bukan rancangan yang kecelakaan. Jadi untuk kalian yang masih takut untuk masa depan kalian, coba tanya ke Tuhan untuk kalian, untuk masa depan kalian, coba tuntun hidup kita supaya kita bisa meraih setiap masa depan yang Tuhan udah rancangkan di dalam hidup kita dengan setiap kuasa yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Jadi kita nggak bisa berjalan juga tanpa kuasanya gitu. Kayak anak kecil yang masih belum tahu apa-apa, pasti dia minta ajaran dari papanya kan, pasti dia melihat sekitarnya. Jadi aku ingetin sekali lagi, jangan malu-malu untuk tanya ke Tuhan apa yang harus kalian lakukan, tuntun hidup kalian, tuntun hidup setiap kita dengan setiap kuasanya Tuhan gitu. Terus anak Tuhan harus memiliki perbedaan dari yang lain, karena anak Tuhan itu spesial. Seperti bintang di langit, begitu juga setiap kita yang sudah dipilih menjadi anak-anak terang. Jadi di sini aku mengingetin lagi challenge untuk 2 minggu ke depan. Kan kita udah menjadi anak-anak Tuhan, berarti kita harus memiliki perbedaan dari yang lain kan. Kita harus menjadi terang bagi sekitar kita, bagi pergaulan kita, bagi keluarga kita. Jadi untuk challenge 2 minggu ke depan, aku mau kasih tahu kalau misalnya yang pertama, challenge pertama itu kita harus jadi teladan di keluarga kita. Mungkin kita jadi dari awalnya kita malu-malu untuk pimpin doa. Mungkin kalian bisa mulai berdoa bagi keluarga kalian. Mungkin tidak ada satupun keluarga kalian yang dekat sama Tuhan. Coba mulai dari diri kalian, karena itu bukan suatu sia-sia, tapi dari satu orang yang berdoa pasti seisi rumah dapat diselamatkan gitu. Lalu yang kedua, challenge kedua itu kita harus jadi teladan di lingkungan kita. Mungkin ini rada susah sih, karena pergaulan itu sangat susah banget untuk lawan arus gitu kan. Tapi untuk kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kembali lagi pasti ada sesuatu yang spesial di dalam hidup kita yang Tuhan taruh. Jadi untuk teman-teman bisa melakukan kebaikan di dalam sekitar kalian. Mungkin bisa lihat sekitar kalian lebih peka lagi untuk lingkungan kalian. Mungkin ada teman-teman kalian yang butuh didoakan, ataupun kalian harus melakukan hal kebaikan lainnya untuk menjadi berkat bagi sekeliling kalian gitu. Lalu yang challenge terakhir, challenge ketiga, itu kalian harus bersaksi gitu. Mulai lagi untuk murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, ayo bersaksi. Coba bisa share ayat-ayat saat teduh kalian di grup-grup WA kalian, ataupun kalian bisa share juga. Sekarang udah ada media sosial yang banyak gitu, nggak ada batasannya. Jadi coba deh bersaksi. Mungkin kalian malu untuk ngomong langsung gitu, tapi kalian kan bisa ketik gitu kan, bisa kirim gambar doang. Jadi coba bersaksi dengan mungkin hal-hal simpel seperti kirim-kirim ayat di grup atau di snapgram kalian, atau mungkin yang main TikTok, yang mungkin jago sosial media, kalian bisa edit-edit gitu. Mungkin kayak
ada orang yang mungkin lagi down, kalian sebagai anak Tuhan bisa menjadi titik terang gitu bagi setiap kehidupan mereka gitu. Terus aku mau ingetin juga kalau misalnya untuk jadi orang benar bukan kita yang ngomong, tetapi orang lain yang lihat Tuhan tinggal di dalam kita gitu. Jadi jangan ngerasa diri kita benar, tapi lakukan aja semuanya yang terbaik itu untuk Tuhan, bukan untuk dilihat orang lain gitu. Kita menjadi anak Tuhan bukan untuk dilihat baik orang lain, tapi emang itu semua untuk Tuhan gitu. Terus aku mau ingetin lagi kalau misalnya walaupun kita udah menjadi anak-anak Tuhan, jangan jadi menggampangkan, meremehkan hak istimewa yang udah Tuhan berikan tadi, yang udah aku kasih tahu. Karena walaupun begitu, Tuhan itu adalah tetap Bapa kita, Raja kita. Jadi kita nggak boleh semena-mena dengan hak yang udah kita punya, yang udah kita berikan. Kayak kita udah memiliki karunia tuh tadi. Jadi kita menggampangkan, gue kan punya karunia, udahlah, diem aja, nanti juga lu bakal ngerasain hal-hal yang luar biasa gitu dengan karunia yang gue punya. Ya jangan gitu, kalian sama bapak kalian dengan hubungan anak dan bapak itu juga pasti kan ada harus sopan santun yang harus kalian jaga gitu, harus ada tata tertib yang kalian jaga. Jadi jangan lupakan itu, walaupun kalian udah mempunyai hak-hak istimewa yang Tuhan udah berikan di dalam hidup kalian, itu jangan jadikan itu menggampangkan sesuatunya. Tetap andalkan Tuhan, kalian harus tetap berjuang, tetap melakukan hal yang mungkin kalian kira itu nggak bisa, tetap bawa itu di dalam Tuhan. Jangan mengandalkan diri kalian sendiri, tapi andalkan kekuatan Tuhan gitu. Jadi aku mau ingetin lagi kalau misalnya setiap kita itu adalah anak-anak Tuhan yang diciptakan sangat-sangat spesial sama Tuhan. Jadi jangan ngerasa diri kalian itu tidak berguna, jangan ngerasa diri kalian itu nggak layak, karena Tuhan sangat-sangat sayang sama kalian. Sampai kalian udah masuk di 2022 ini dengan kekuatan yang kalian punya, itu setitik pun itu dari Tuhan. Jadi jangan membesarkan diri kalian di hadapan Tuhan. Jadi kita coba mengawali 2022 ini dengan hubungan yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Aku yakin challenge yang yang ada tadi itu tuh sebenarnya nggak mudah buat setiap kita, tapi kembali lagi kita harus mengandalkan Tuhan supaya Tuhan yang membantu kita untuk mencoba lebih baik lagi hidup kita di tahun 2022 ini. Jadi jangan lupa ya, dan teman-teman jangan ngerasa sendiri juga untuk ngelakuin challenge ini, karena kita ngelakuin challenge ini juga bareng-bareng. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kesulitan, kesusahan untuk ngelakuin challenge ini, kalian bisa sharing untuk kofasil kalian, bisa sharing di grup kalian masing-masing gitu. Jadi untuk challenge yang sudah diberikan itu kalian tidak berjalan sendiri, tetapi kita bersama-sama belajar, koreksi diri kita masing-masing supaya kita mempunyai hubungan yang lebih dekat lagi bersama-sama Tuhan di 2022 ini. Terus andalkan Tuhan supaya Tuhan yang mengambil alih setiap hidup kamu, setiap langkah kamu ke depannya. Dari aku segitu aja sih hari ini. Jadi teman-teman terus tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, sebab Tuhan selalu bersama-sama dengan kalian gitu. Yuk teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah berbicara untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa setiap kami Tuhan sampai sejauh ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan yang nyata di dalam hidup setiap kami Bapa.
Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku mau terus ada di dalam Engkau Tuhan. Terus Engkau Tuhan taruh kasih karunia di dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mau damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Terus bawa setiap kami ke dalam perkenanan-Mu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan setiap kami Tuhan. Kami mau terus merasakan hadirat-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan berjalan sendiri Tuhan. Terus bawa kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Dan Tuhan beritahu setiap kami Tuhan, Kau menetapkan setiap kami Tuhan untuk apa. Dan Tuhan, kalau misalnya kami melakukan kesalahan Tuhan, maafin kami Tuhan. Kami ingin bertaubat Tuhan. Tuntun kami Tuhan ke jalan yang benar Bapa. Tuntun setiap kami Bapa. Biar Engkau yang dapat menguduskan, menyucikan setiap hidup kami Tuhan, supaya kami mempunyai perkenanan-Mu Tuhan. Pakailah kami Tuhan seturut dengan setiap rencana-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami mengetahui Tuhan apa yang Tuhan harus kita lakukan Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terus jamah setiap kami, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Biarlah kami bisa merasakan Engkau lebih dalam lagi di dalam hidup kami Tuhan. Koreksi setiap kami Tuhan, tegur setiap kami Tuhan. Jika di tahun 2021 Tuhan kami kurang dekat dengan Engkau Tuhan, tetapi di tahun ini Tuhan kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau. Kami mau lebih intim lagi Tuhan dengan Engkau. Terus pakai setiap kami lebih lagi Tuhan, turunkan setiap karunia daripada Engkau untuk setiap kami Tuhan. Kami mau merasakan Engkau lebih dalam lagi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terus tuntun setiap kami lebih lagi, supaya kami bisa hidup di dalam rancangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan masa depan kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang dapat memberikan masa depan yang penuh harapan, kecerahan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Dan biar Engkau dapat memberikan orang-orang yang terbaik untuk sekeliling kami Tuhan. Biarlah kami dapat terus ada Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus tuntun setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Lengkapi setiap hidup kami Tuhan dengan pengharapan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah tidak berhenti sampai di sini saja Tuhan, tetapi Engkau dapat terus melawat setiap kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Tidak ada yang dapat membataskan setiap kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.